Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa Allah sungguh sangat menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang beriman. Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan di mana pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, di antara sebab pahala amal ibadah manusia itu dilipat gandakan oleh Allah, salah satunya karena syarafuz zaman, karena waktunya, karena bulannya yang sangat istimewa, ya kasyahr Ramadan, seperti di bulan Ramadan ini. Sehingga jamaah rahmati Allah, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini apapun bentuknya maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amalia ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperingatkan kepada kita supaya kita ini tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyampaikan kepada kita bahwa jangan mengikuti jebakan setan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada khutwah di sana. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu Masya Allah kalau menggoda manusia itu terstruktur, rapi betul untuk menggelincirkan umat manusia. Apalagi yang digoda itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terstruktur, rapi betul. Makanya kalau kita ini jamaah rahmati Allah dakwah secara sporadis, rampangan, gak ada terstruktur, ya kalah dengan keburukan-keburukan. Syaitan aja terstruktur. Di antara godaan syaitan kepada manusia ini, apalagi orang yang beriman jamaah rahmati Allah, adalah at-tazyin, memperindah. Dan sudah jelas ya dalam surat Al-Hijr itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum syaitan disebabkan karena syaitan itu tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Kemudian syaitan mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, sebab engkau telah menghukumiku bersalah. Jadi jamaah rahmati Allah taala, syaitan itu tidak pernah merasa bersalah. Ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia tidak pernah merasa bersalah, sehingga dia mengatakan kepada Allah Taala, Robbi bima aghwaytani, kamu yang memutuskan saya salah, saya sih tidak salah gitu. Nah, ini luar biasa. Makanya setan tidak pernah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesombongan jemaah rahmati Allah. Jadi dia bersalah tapi tidak merasa bersalah. Jangan sampai kita jadi orang kayak gini. Udahlah bersalah, ditunjukkan yang hak bahwa ini hak, tapi kemudian tidak mau menerimanya, malah dia menyombongkan diri. Makanya bedanya orang beriman dengan orang kafir itu gitu. Kalau orang beriman, ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah untuk minta ampunan kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah
fastaghfaru lidzunubihim. Langsung orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu apabila dia melakukan fahisyah, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau dia melakukan perbuatan zalim pada dirinya sendiri, maka dzakarullah, segera ingat kepada Allah dan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang kafir, beda dengan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan tadi. Ya, dia mengatakan qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, sebab engkau telah memutuskan aku salah. Jadi selama ini dia tidak merasa bersalah karena dia selalu mengatakan apa? Bahwasanya innahu khalaqtahu min tin, ya, wa khalaqtani min nar. Dia kau ciptakan dari tanah sementara aku engkau ciptakan dari api. Jadi orang sombong itu, jamaah rahmati Allah, selalu mempersepsikan dirinya lebih baik daripada orang lain, padahal belum tentu. Ya, dalam pandangan dirinya lebih baik dari orang lain, padahal belum tentu juga. Belum tentu orang lain memandang dirinya itu lebih hebat. Ya, di antara bentuk kesalahan iblis itu kan dia merasa kalau api itu lebih baik daripada tanah. Padahal jamaah rahmati Allah, kita ketahui bersama ya, harga tanah hari ini selalu naik terus ya. Sementara harga korek api ya segitu-gitu aja. Berarti persepsinya iblis itu salah itu sudah. Ya, bahwa tanah itu lebih buruk itu belum tentu. Karena sekarang ini buktinya lah, harga tanah selalu naik terus itu. Nah, jamaah Allah Ta'ala, ketika iblis itu kemudian mengatakan bahwa ya Allah SWT telah menghukuminya sebagai orang yang bersalah, maka dia berjanji la uzainanna lahum fil ardh, maka kami akan membuat terasa indah kejahatan di muka bumi ini, wala ughwiyannahum ajma'in, dan kami akan menyesatkan manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, di antara jamaah rahmati Allah, ya, cara setan untuk menggelincirkan manusia itu adalah at-tazyin, memperindah. Salah satunya adalah memperindah apa? Tazyinul a'mal. Amal-amal perbuatan yang buruk itu bisa menjadi perbuatan yang baik, tapi tidak langsung, pelan-pelan. Tattabi'u tadi itu khutuwah, pelan-pelan. Awalnya boleh jadi perbuatan itu mungkin dianggap oleh kita tabu awalnya, tapi lama-kelamaan nanti akan dianggap biasa-biasa saja. Banyak sekali ya, di kehidupan kita ini banyak sekali. Jangan sampai kita terjebak, awalnya kita menganggap bahwa ini adalah nggak baik, tapi lama-kelamaan karena terbiasa. Apalagi kalau karena menang di medsos, sehingga yang buruk itu bisa jadi baik. Dulu ini yang kelahiran era-era zaman saya lah, era-era 80-an lah ya. Itu dulu kalau ini adik-adik ya mungkin enggak merasakan itu. Kita dulu ini adik-adik ya, kalau lagi sekolah SD, laki-laki duduk sama siswi perempuan, terus diwadani, bahasa orang Jawa itu. Bahasa sekarang dibully. Ya, dijodohkan, wah, Nanang sama ini gitu. Wow, itu malunya luar biasa itu. Ya, pulang itu malunya luar biasa. Hari ini jamaah rahmat Allah udah tersebar di media sosial. Ya, anak SD itu mohon maaf nih, kalau pacaran sudah panggil papa mama coba. Padahal dulu itu adalah sesuatu yang tabu. Hari ini itu menjadi sesuatu yang biasa. Nauzubillah min dzalik. Ini ada tetangga saya, dia itu marbot masjid, enggak pernah pacaran. Ya, enggak pernah pacaran dia itu. Lah kemudian tiba-tiba terdengar kabar dia mau menikah. Itu yang ramai itu orang-orang sekampung yang ramai. Lah iya, nggak tahu pacaran kok iso rabi ya. Jadi dianggap orang menikah itu harus. Padahal dulu waktu saya masih kecil masih ingat sekali saya. Kalau ada laki-laki perempuan jalan berduaan belum nikah, oh itu jadi kembang lambe kata orang Jawa. Ya, jadi buah bibir di kampung itu diomong terus. Ya, wah ini nggak bagus, ini nggak bagus. Hari ini jamaah rahmati Allah justru yang nggak pacaran itu diomongin gitu. Lah yo, wong wis wayera kok gak payu-payu ngono ya. Karena nggak pernah pacaran. Loh, ini namanya tazyinul a'mal. Yang tadinya itu adalah sesuatu yang tabu, lama-kelamaan menjadi sesuatu yang biasa. Ada lagi juga setan itu menggunakan tazyinul asma. Nama-nama itu diperindah. Mohon maaf ya. Dulu waktu saya masih kecil, wanita yang menjajakan dirinya itu sebutannya jelek, pelacur, kan gitu ya. Apalagi Iwan Fals nyebutnya apa? Lonte ya.
Iman fals loh ini ya. Sebutannya jelek. Hari ini sebutannya bagus sekali. PSK, pekerja seks komersial. Ya dia nggak merasa kalau dirinya dosa, dia bekerja, ya kan? Akhirnya dia nggak merasa bahwa dirinya itu adalah hina. Karena apa? Dia merasa dirinya bekerja. Apa salahnya orang bekerja, gitu kan? Nah nanti ada orang yang membela lah, ya orang bekerja kok dilarang. Nah kan gitu akhirnya. Jadi yang dulunya itu merupakan satu yang tabu gitu, nah, sekarang jadi biasa itu. Ya, apalagi sekarang sebutannya macam-macam. Ada yang bahasa Inggris juga sekarang sebutannya, semakin keren sekarang ini. Ya. Nah, kemudian tazyinul asma lagi misalnya. Mohon maaf ya. Misalnya riba diganti dengan bunga. Itu orang yang melakukan tidak akan merasa bersalah itu. Pinjam berapa? Oh ini bukannya 0,3. Oh ya nggak apa-apa, cuma 0,3 saja. Coba langsung kalau banknya bilang ini ribanya 0,3. Saya yakin walaupun 0,3, 0,1, saya yakin tidak ada yang mau itu. Tapi karena bunga, ya siapa sih yang nggak suka bunga? Ibu-ibu suka bunga, bapak-bapak suka bunga. Apalagi bapak-bapak ini, bunga desa itu suka itu. Ibu-ibu suka bunga juga ya. Sehingga bahasanya tuh diperindah gitu. Bunga ya. Sehingga orang nggak merasa kalau dia sedang melakukan riba. Coba langsung gitu ya. Pak, ini mohon maaf pinjaman Anda ini ribanya 0,3. Yang dosanya sama dengan menzinai ibunya. Saya yakin tidak ada yang mau itu. Ya, tapi karena namanya bunga, ya tidak merasa ya. Inilah jamaah rahmat Allah namanya tazyin. Setan itu masya Allah luar biasa. Makanya hadirin jamaah rahmat Allah SWT, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa membaca ta'awudz. Bahkan mau baca Al-Quran saja kita itu fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Karena kita tidak akan bisa jamaah rahmat Allah, ya, tidak akan bisa mengalahkan tipu daya setan ini kecuali biiznillah. Kecuali kalau memang dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan inilah ya, Ramadan ini kita jadikan media. Ini mumpung setannya lagi dibelenggu. Ya, katanya Ramadan ketika datang Ramadan kata Rasulullah SAW, sufidatis syayatin, setannya dibelenggu. Kesempatan ini setannya udah nggak ada, tinggal kita melawan hawa nafsu kita saja. Maka kita berusaha untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita puasa jangan hanya ingat kutiba alaikumusiyamnya saja, tapi juga la'allakum tattaqun. Kalau kutiba alaikumusiyam ya sudah, hanya sekedar gugur kewajiban. Ya puasanya model fikih saja. Pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri di waktu siang udah sah gitu. Tapi tidak sampai la'allakum tattaqun. Makanya Rasul sering mengatakan banyak orang yang berpuasa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal atsh. Banyak orang puasa tapi nggak dapat puasa ya, kecuali hanya dapat lapar dan hausnya saja. Kenapa? Karena dia hanya ingat kutiba alaikumus siyam tapi tidak ingat bahwasanya ada la'allakum tattaqun. Maka kita gunakan jamaah rahmat Allah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan amalia ibadah kita di bulan ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita walaupun jauh dari sempurna, Allah SWT tetap mau menerimanya. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari seluruh fitnah akhir zaman, sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.